Masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Menjelang jam pulang perkantoran, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Jakarta Barat, tepatnya di Slipi, Palmerah. Situasi arus lalu lintas sore hari ini masih terpantau lancar, walaupun sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan. Terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari arah DPR MPR yang akan berbelok kiri menuju Palmerah dan juga kendaraan dari Tentara Pelajar atau Senayan yang akan berbelok kanan menuju ke Grogol ataupun Petamburan yang menjadi salah satu penyebab adanya perlambatan kecepatan kendaraan juga di kawasan ini. Dan kami harapkan para pengendara untuk dapat menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi kelancaran dan juga keselamatan kita bersama. Selanjutnya di tol dalam kota dapat kita lihat dari arah Semanggi yang akan menuju ke Tomang. Sore hari ini sudah terpantau padat, terlihat sudah mulai peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan sehingga terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Namun berbeda dari arah sebaliknya pemirsa, dari arah Tomang yang akan menuju ke Semanggi saat ini terpantau lancar. Kami harap para pengendara untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Coca-Cola atau Cempaka Putih, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang saat ini terpantau lancar. Setelah antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan dapat kita lihat bersama pemirsa bahwa sore hari ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Harap para pengendara untuk dapat mengikuti marka jalan yang berlaku. Hal ini demi kelancaran arus lalu lintas. Kemudian dari arah sebaliknya yaitu dari arah Pulau Gadung, Tanjung Priok yang akan menuju ke Cempaka Putih. Saat ini lalu lintas juga terpantau kondusif lancar. Dan selanjutnya pemirsa yang ketiga kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Di mana kondisi lalu lintas dari tol Cileunyi yang akan menuju ke Cibiru atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kanan atas yang akan menuju ke kanan bawah, saat ini lalu lintas terpantau kondusif lancar. Kemudian dari Garut atau Tasikmalaya yang akan menuju ke tol Cileunyi, lalu lintas juga terpantau lancar. Hal serupa juga terlihat pemirsa dari arah Jatinangor yang akan menuju ke tol Cileunyi atau dari arah kiri akan menuju ke kanan. Saat ini lalu lintas juga terpantau kondusif lancar. Antisipasi akan angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu alasan adanya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Kami harap para pengendara dapat menjaga jarak aman dan selalu berhati-hati. Dan yang terakhir kita akan menuju ke Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Kondisi arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Keraton Jogja atau dari arah kiri yang akan menuju ke atas terpantau ramai lancar. Dan juga dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Pasar Kembang, saat ini lalu lintas terpantau lancar walaupun tidak terlihat seramai dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Keraton Yogyakarta. Namun kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan tradisional yang melintas di kawasan ini. Dan juga mengingat bahwa kawasan Malioboro banyak pejalan kaki, kami harap para pengendara untuk selalu mengutamakan pejalan kaki untuk menyeberang. Ya pemirsa, selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Fungi melaporkan, semoga bermanfaat dan hati-hati di jalan. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono membuka kegiatan taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 aspek pelaksanaan dan pengendalian di Rupataba Polda Malut Sofivi. Hadir dalam kegiatan itu Wakapolda Malut Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Auditor Kepolisian Utama Tingkat 2 Itwasum Polri Brigjen Pol Kalingga Rendra Raharja, beserta rombongan tim Itwasum Polri serta pejabat utama Polda. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI menghadiri sekaligus membuka taklimat awal audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 aspek pelaksanaan dan pengendalian pada Polda Maluku Utara tahun anggaran 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan audit kinerja merupakan instrumen penting untuk menilai akuntabilitas, pelaksanaan tugas, dan fungsi satuan kerja. Audit, kata Kapolda, juga memberi masukan konstruktif bagi peningkatan kinerja organisasi kepolisian di daerah. Kapolda juga menyampaikan berbagai program Polda Malut dalam mendukung agenda nasional Astacita, diantaranya ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur dan pendampingan kelompok tani, program makan bergizi gratis dengan pembangunan sentra penyediaan pangan gratis di Gurabati yang telah menyalurkan 2.501 porsi. Pembangunan 95 unit rumah dinas, serta pengawasan penggunaan senjata api organik. Selain itu, Gerakan Pangan Murah telah menyalurkan 602.120 kg beras atau 30,4% dari stok Bulog Ternate dan Tobelo. Audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 akan berlangsung sejak 22 September hingga 1 Oktober 2025. Kapolda berpesan agar seluruh kepala satuan kerja dan kepala satuan wilayah memberikan data dan informasi secara lengkap dan benar, membangun komunikasi yang baik dengan tim audit, serta menjadikan Irwasda sebagai jembatan yang efektif dalam kelancaran proses audit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan upaya mempererat hubungan dengan masyarakat, Polres Halmahera Timur menggelar kegiatan bakti kemanusiaan berupa pembagian sembako dan pengobatan gratis yang berlangsung di Wasile Timur. Pemirsa, Polres Halmahera Timur melaksanakan bakti sosial pembagian sembako dan pengobatan gratis kepada masyarakat Wasile Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Timur AKBP Kusuma Ardiansyah. Aksi sosial ini diikuti sepenuhnya oleh seluruh jajaran pejabat utama dan personel Polres Haltim. Bantuan paket sembako disalurkan secara tertib kepada warga kurang mampu, lansia, pekerja informal, dan kaum disabilitas. Tak hanya bantuan material, pemeriksaan kesehatan juga diberikan khususnya untuk memantau kondisi kesehatan para lansia. Dalam sambutannya, AKBP Kusuma Ardiansyah menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian integral dari komitmen Polri. Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dinamika sosial masyarakat dan implementasi nyata dari semangat Polri presisi. Semangat ini mengedepankan nilai-nilai humanis serta pelayanan prima yang berorientasi pada kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat. Antusiasme dan apresiasi tinggi datang dari warga yang hadir. Kegiatan berjalan lancar dan tertib, diwarnai ucapan terima kasih dari penerima manfaat atas perhatian dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Polres Halmahera Timur. Kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan sahabat warga, kembali ditegaskan melalui aksi nyata ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara di Gedung Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk mengawal terwujudnya solusi dua negara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir dalam konferensi pers internasional di Markas Besar PBB New York pada Senin 22 September 2025. Konferensi ini dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi dan dihadiri oleh para pemimpin dunia untuk meneguhkan komitmen global atas solusi dua negara. Indonesia hadir sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian Palestina. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan negara Palestina. Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicara urutan kelima dari total 33 negara dan organisasi internasional. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bela sungkawa atas tragedi kemanusiaan di Gaza serta menegaskan hanya solusi dua negara yang akan membawa perdamaian. Presiden juga menyatakan jika Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel. Indonesia siap memberikan dukungan terhadap jaminan keamanan Israel. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk mendukung implementasi solusi dua negara dan penghentian perang di Gaza. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. Dalam konferensi ini ia mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera mengambil langkah dukungan. Menurutnya pengakuan atas negara Palestina adalah langkah yang berada di sisi sejarah yang benar. Dari New York, Amerika Serikat, Sekretariat Presiden Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.